Hai guys, welcome to my another YouTube video. Nama gue Gita. Hari ini gue mau membahas sebuah kasus misterius tentang menghilangnya sebuah kapal yang menurut gosipnya ini merupakan salah satu kapal berhantu guys. Mau tahu gimana cerita lengkapnya? Ya, check this out. The Keel of the Future Mary Celeste adalah sebuah kapal yang dibuat pada tahun 1860 di sebuah galangan kapal milik Joshua Davis di Pulau Spencer di tepi Laut Fundy, Kanada. Kapal ini terbuat dari kayu yang ditebang secara lokal, memiliki dua buah tiang besar di depannya, dan kapal ini juga memiliki papan lambung kapal yang datar, tidak seperti kapal pada umumnya yang memiliki lumbung kapal tumpang tindih. Kapal ini memiliki panjang kurang lebih 30 meter, lebarnya kurang lebih 7,8 meter, dan memiliki kedalaman sebesar 3,6 meter. Pada awalnya, kapal Mary Celeste memiliki nama kapal Amazon dan diluncurkan pertama kali pada tanggal 18 Mei tahun 1861. Untuk pelayarannya pertama kali terjadi pada bulan Juni tahun 1861. Amazon atau Mary Celeste berlayar ke Five Island untuk membawa kargo kayu ke London, Inggris melewati Samudra Atlantik. Kapal ini juga membawa 9 orang penumpang. Selain Joshua Davis sang pemilik kapal, salah satunya adalah Robert McClellan, kapten pertama kapal. Di perjalanan, ternyata sang kapten Robert McClellan jatuh sakit guys. Kondisinya makin memburuk dan akhirnya membuat kapal Amazon harus kembali lagi ke Pulau Spencer. Robert pun meninggal pada tanggal 19 Juni tahun 1861. John Nothing Parker mengambil peranan sebagai kapten kapal selanjutnya dan melanjutkan perjalanan mereka ke London, Inggris. Tapi perjalanan mereka nggak berjalan mulus ya guys, ada aja gitu masalahnya. Masalah seperti kapal ini pernah bertabrakan dengan peralatan memancing di sebuah daerah sempit di daerah Eastport. Terus setelah mereka sampai di London, mereka mau balik lagi kan ya guys buat pulang ke Pulau Spencer, tapi tetap nasib yang kurang baik menghantui kapal tersebut. Kapal ini menabrak dan membuat tenggelam sebuah kapal yang membawa para tahanan di Selat Inggris. John tetap menjadi kapten kapal selama 2 tahun setelah Robert McClellan meninggal dunia. Dan selama itu juga, kapal Amazon ini menjadi kapal perdagangan di daerah Hindia Barat. Kapal Amazon juga pernah mampir ke Prancis melewati Samudra Atlantik pada tahun 1861. Dan kapal Amazon ini juga pernah menjadi salah satu objek lukisan dari seorang pelukis terkenal Prancis yang bernama Honoré de Pellegrin. Pada tahun 1863, John Parker akhirnya digantikan oleh William Thomson untuk memimpin kapal sampai dengan tahun 1867. Ketika William menjadi kapten kapal, pada tahun-tahun tersebutlah merupakan tahun-tahun yang tenang untuk kapal Amazon. Amazon menjadi kapal perdagangan yang begitu diminati. Mereka berlayar ke daerah Hindia Barat, Inggris, dan Mediterania. Sampai bulan Oktober tahun 1867 di Pulau Cape Breton, negara Kanada, kapal Amazon terdampar rusak parah karena terjangan badai besar. Saking parahnya kapal tersebut, sehingga pemiliknya meninggalkannya sebagai bangkai kapal. Pada tanggal 15 Oktober tahun 1867, bangkai kapal Amazon akhirnya dibeli oleh seorang bisnismen yang bernama Alexander McPin, dan kapal tersebut akhirnya dipindahkan ke Glace Bay, Nova Scotia, Kanada. Kirain mau dibenerin atau dipakai ya guys itu kapal. Ternyata kurang dari sebulan dijual lagi dong itu kapal kepada seorang pelaut dari Amerika Serikat dan juga merupakan seorang pengusaha lokal yang bernama Richard W. Haynes. Richard membayar sebesar $1.750 Amerika untuk membeli bangkai kapal Amazon tersebut. Dan kemudian diperbaikilah kapal itu dengan menghabiskan dana lagi sebesar $8.825 Amerika. Kebayang guys, zaman itu uang segitu tuh udah gede banget ya guys. Ketika kapal ini sudah selesai diperbaiki dan layak untuk digunakan kembali, pada tahun 1868, Richard mendaftarkan kembali kapalnya ke kantor Bea Cukai New York dengan nama yang baru, yaitu Mary Celeste.
Pada bulan Oktober tahun 1869, kapal Mary Celeste ini disita oleh kreditor atau bank ya guys. Dan akhirnya kapal ini harus dijual ke sebuah pasar perdagangan di kota New York yang dipimpin oleh seorang pria yang bernama James Winchester. Sampai pada awal tahun 1872, kapal Mary Celeste direnovasi secara besar-besaran. Panjang kapal diubah menjadi 31 meter, lebarnya tetap 7,8 meter, dan kedalamannya ditambahkan menjadi 4,9 meter. Panjangnya dek juga ditambahkan, sehingga beban yang bisa diangkut oleh kapal tersebut menjadi semakin bertambah. Biaya yang dihabiskan dalam merenovasi kapal Mary Celeste adalah sebesar $10.000 Amerika, dan yang membayarkan adalah para peserta perjanjian perdagangan yang diketuai oleh James. Pada tanggal 29 Oktober tahun 1872, kapal tersebut menjadi milik bersama para peserta anggota perdagangan. Selain James, ada 3 orang peserta lainnya yang menaruh modalnya di dalam kapal Mary Celeste. James Winchester memiliki 50% total saham yang merupakan bagian paling besar dari kapal tersebut, sedangkan 2 orang lainnya hanya memiliki masing-masing sedikit saham, dan 1 orang lagi memiliki saham sekitar 25% dipegang oleh seorang pria yang bernama Benjamin Spooner Briggs yang juga merupakan kapten kapal yang baru. Sedikit informasi ya guys tentang sang kapten yang baru, yaitu Benjamin Spooner Briggs. Dia lahir pada tanggal 24 April tahun 1835 di Wareham, Massachusetts, Amerika Serikat. Dia adalah salah satu dari 5 orang putra dari seorang kapten kapal yang terkenal yang bernama Nathan Briggs. Benjamin adalah seorang Kristen yang sangat taat beribadah, dan dia juga rajin mengikuti kegiatan-kegiatan gereja. Pada tahun 1862, Benjamin menikahi sepupunya yang bernama Sarah Elizabeth Cobb. Mereka memiliki 2 orang anak. Anak pertamanya Arthur lahir pada bulan September tahun 1865, sedangkan putrinya Sophia Matilda lahir pada bulan Oktober tahun 1870. Pada waktu kelahiran putrinya Sophia, Benjamin sebenarnya udah berniat untuk pensiun dari laut ya guys, dan mau mulai berbisnis dengan saudaranya yang sesama pelaut bernama Oliver Briggs. Mereka masing-masing menginvestasikan uangnya untuk membeli sebuah saham kapal. Sampai akhirnya Oliver Briggs membeli saham kapal Julia A. Hallock dan Benjamin membeli saham kapal Mary Celeste. Setelah akhirnya Mary Celeste dibeli, Benjamin membawa kapal Mary ke Genoa, Italia. Dia membawa istri dan putrinya Sophia untuk menemaninya. Sedangkan putranya yang saat itu sudah bersekolah, ditinggal di rumah bersama dengan sang nenek. Benjamin membawa beberapa awak kapal. Ada pasangan Albert J. Richardson yang menikah dengan keponakan dari James Winchester. Ada Andrew Gilling beserta dengan istrinya. Ada Edward William Head serta beberapa orang lainnya. Pada tanggal 20 Oktober tahun 1872, kapal Mary tiba di East River, kota New York. Kapal ini membawa muatan kargo sebanyak 1.700 barel alkohol. Setelah mereka selesai menurunkan muatan, mereka berniat untuk istirahat sejenak beberapa hari di kota itu sebelum mereka memutuskan untuk pulang. Dan pada tanggal 5 November tahun 1872, mereka semua akhirnya berniat pulang. Di perjalanan, ternyata cuaca jelek guys. Benjamin memutuskan untuk menepi terlebih dahulu sampai cuaca tenang di Pulau Staten. Cuaca mereda selama 2 hari, dan kemudian kapal Mary Celeste meninggalkan pelabuhan untuk lanjut memasuki Atlantik. Di pulau inilah, Sarah istri Benjamin mengirimkan surat untuk terakhir kalinya untuk ibu mertuanya yang mengatakan bahwa dia akan mencoba mengingat apapun yang terjadi selama pelayaran dan akan menceritakannya kepada Arthur, anak laki-lakinya. Oke, di tempat lain ya guys, ada juga sebuah kapal yang bernama Brigantine Canada de Gratia sedang berlayar di daerah Hoboken, New Jersey, Amerika Serikat. Kapal ini merupakan kargo yang mengangkut minyak bumi dan yang akan menuju ke Genoa, Italia. Mereka akan melalui Selat Gibraltar ya guys. Kapal De Gratia ini dipimpin oleh seorang kapten yang bernama David Morehouse dan juga ada seorang co-kaptennya yang bernama Oliver Deval. Mereka berdua adalah sama-sama pelaut yang handal dan berpengalaman. Pada tanggal 5 Desember tahun 1872, sekitar jam 1 siang,
Di perjalanan antara daerah Azores dan pantai Portugal, seorang awak kapal dari Dei Gratia melaporkan kepada Kapten David bahwa ada sebuah kapal yang memiliki gerakan tidak menentu sedang mendekat ke kapal mereka. Jarak antara kapal De Gratia dan kapal misterius tersebut adalah 9,7 km. Kapten David curiga ada yang tidak beres terhadap kapal tersebut. Dia melihat melalui teropong, nama kapal tersebut adalah Mary Celeste. Kapten David memberikan sinyal terhadap kapal Mary, tapi nggak ada respon sama sekali. Lalu dia mengirimkan beberapa awak kapalnya untuk memeriksa kapal itu. Awak kapal tersebut melaporkan bahwa kapal Mary Celeste ini kosong, guys. Layar bendera kapal dipasang hanya sebagian saja, banyak tali-tali bendera yang rusak, sekocinya pun hilang, alat untuk mengukur jumlah air minum di penyimpanan ditinggalkan begitu saja, kompas kapal tersebut juga telah pecah, ada juga air sebatas betis masuk ke dalam kapal tersebut. Tapi menurut Kapten David, air segini sih sebenarnya nggak terlalu signifikan untuk dapat membuat kapal sebesar itu tenggelam. Mereka juga menemukan catatan harian kapal, dan catatan terakhirnya adalah tertanggal 25 November pukul 8 pagi. Di dalam buku itu, ada catatan bahwa mereka berada di lepas Pulau Santa Maria di Azores, di mana 400 mil atau kira-kira 740 km jauhnya dari titik di mana kapal Mary Celeste dan kapal De Gratia bertemu. Mereka melihat bahwa interior kabin basah dan tidak rapih karena adanya air yang masuk. Ditemukan barang-barang pribadi milik Benjamin Briggs berserakan di tempat tidur. Peralatan dapur tidak rapi, tidak ada tanda-tanda kebakaran atau kekerasan. Para awak kapal De Gratia berpendapat mungkin mereka pergi dari kapal Mary Celeste menggunakan sekoci kecil yang hilang. Kapten David pun memerintahkan beberapa anak buahnya untuk membawa kapal terlantar tersebut ke daerah Gibraltar. Pada tanggal 12 Desember, akhirnya mereka tiba di daerah tersebut. Setelah kejadian nahas itu, kapal Mary Celeste beberapa kali mengalami perpindahan pemilik, mengalami beberapa banyak renovasi, sampai akhirnya pada tahun 1884, pemiliknya yang baru menabrakkan kapal Mary Celeste dengan sengaja ke sebuah karang yang besar untuk menenggelamkan kapal tersebut. Ya guys, apalagi kalau bukan soal asuransi kan ya. Kapal Mary Celeste akhirnya rusak parah dan akhirnya tenggelam di Pulau Gonave, salah satu kepulauan Haiti. Berikut beberapa teori penyebab menghilangnya semua orang di dalam kapal Mary Celeste. Yang pertama adanya kriminalitas. Ketika kapal Mary Celeste diperiksa, ditemukanlah sebuah kapak dengan bekas darah. Pengadilan berasumsi bahwa mungkin saja salah satu kru kapal ada yang sedang mabuk dan kemudian membantai semua orang yang ada di dalam kapal. Lalu setelah dia sadar telah melakukan kesalahan, dia pun kabur menggunakan sekoci kecil yang ada di kapal. Karena zaman dahulu belum ada sidik jari atau tes DNA, jadi begitu lihat darah langsung mikirnya itu darah orang. Logikanya ya guys, kalaupun ada kru kapal yang membunuh, lah ngapain juga dia mesti kabur, toh kapal juga bakal jadi milik dia kan? Teori yang kedua ini agak aneh ya guys, karena banyak yang berpendapat bahwa kapal Mary Celeste dirampok oleh bajak laut, atau mungkin kru kapal De Gratia lah yang menyerang kapal Mary Celeste, lalu berpura-pura menemukannya, jadi mereka bisa mendapatkan uang lebih dari hasil penyelamatan mereka. Teori yang selanjutnya adalah Kapten Benjamin Briggs yang sengaja memalsukan kematiannya dan kematian keluarganya untuk bisa mendapatkan klaim asuransi. Teori selanjutnya adalah banyak orang yang curiga dan percaya bahwa kru kapal Mary Celeste itu diculik oleh alien atau diganggu oleh hantu. Teori yang kelima adalah mungkin kapal Mary Celeste terkena bencana alam seperti puting beliung atau gempa laut, sehingga para kru berpikir mereka ini akan tenggelam lalu kabur menggunakan sekoci. Menurut gue sih teori ini yang paling masuk akal guys, karena memang kondisi kapal pada saat itu kan juga berantakan dan ada air yang masuk juga. Teori yang keenam, dan ini adalah teori yang terakhir ya guys, teori yang paling banyak diyakini oleh masyarakat. Kapal Mary Celeste mengangkut alkohol kan ya guys. Nah kemungkinan alkoholnya ini meledak kecil karena adanya turbulensi sehingga mengeluarkan asap. Sang kapten memerintahkan orang-orang untuk naik ke sekoci dan berlindung di belakang kapal menggunakan tali. Lalu talinya ini pun putus dan kapal meninggalkan sekoci di lautan yang luas.
Menurut kalian guys, dari semua teori yang ada, teori manakah yang paling mungkin menyebabkan kru kapal Mary Celeste ini menghilang? Coba kalian komen di bawah ya. Demikian guys cerita kita untuk hari ini. Semoga kalian suka ya teman-teman semua. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube ini dengan cara like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Bye!